Market Beat Desember 2024. Pasar keuangan global menanti kepastian arah kebijakan The Fed pada FOMC tanggal 19 Desember 2024 mendatang, serta overview kebijakan The Fed untuk tahun 2025. Masih adanya tensi geopolitik di Timur Tengah menyebabkan tingginya DXY yang berada pada level 106 pada akhir November 2024, sehingga mengakibatkan masih menguatnya nilai tukar US dollar. Sementara itu telah rilis data-data ekonomi Amerika Serikat. Consumer Price Index atau CPI naik ke level 2,7%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya pada level 2,6%. Unemployment rate Amerika yang naik ke level 4,2%, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 4,1%. Menurut konsensus CME Fed Watch Tool, di atas 90% suara memproyeksikan The Fed akan menurunkan suku bunganya sebesar 25 basis point pada FOMC bulan Desember. Sementara itu, pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyetujui paket stimulus senilai 140 miliar dolar atau sekitar 2.226 triliun rupiah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi Jepang. Pemerintah Jepang juga berencana berinvestasi pada perusahaan chip AI Jepang, yaitu Rapidus, senilai 200 miliar yen pada fiskal 2025, agar dapat bersaing dengan chipmaker global seperti TSMC, Samsung, dan SK Hynix. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada November 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga di level 6%. Keputusan tetap konsisten pada fokus kebijakan moneter yang pro-stability dan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 +-1% pada 2024 dan 2025. Menurut konsensus para analis, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga setidaknya satu kali sebesar 25 basis point pada rapat Dewan Gubernur pada sisa kuartal 4 2024. Pasar saham Indonesia ditutup melemah pada November 2024 yang dipengaruhi oleh outflow dana investor dari negara berkembang ke Amerika Serikat pasca optimisme kemenangan Donald Trump. Masih kuatnya US dollar terhadap rupiah pada level 15.836 serta sentimen less dovish The Fed karena data ekonomi Amerika Serikat yang masih baik. Sementara itu dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun tercatat naik dari level 6,45% menjadi 6,91% pada bulan November. Hal ini mengindikasikan turunnya harga obligasi. Secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh dan inflasi global pun dalam tren menurun, sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,4% hingga 6,8%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objective bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.